ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para ikhwah sekalian, para penuntut ilmu syar'i, yang mana di situ juga adalah kebahagiaan kita masing-masing dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berkumpul di majlis ilmu untuk membahas fawaid yang bermanfaat untuk kehidupan keilmuan kita. Dan ada muqaddimah sebelum kita ke pembahasan al-qaul bila ilm atau perkataan tanpa ilmu. Yaitu belakangan Anda melihat perayaan atau seremoni di daerah Toraja, namanya mak nenek atau semisal itu, yang itu seremonial untuk mengangkat kembali mayit yang telah dikemas dan diberikan formalin sehingga ada sisi awetnya. Artinya tidak hancur total, namun ya tentu hancur, cuman tidak total. Yang mana festival atau perayaan itu tentu tidak ada dalam Islam dan memang itu budaya dari kaum lain, agama lain. Berangkat dari akidah yang syirik. Dan dilihat bagaimana kengerian dari yang tampak dari mayit-mayit tersebut. Ada yang matanya bolong, mulutnya bolong, dan seterusnya dari tengkorak. Nah, ini Anda nggak tahu apakah ada di suku lain di dunia ini yang melaksanakan itu. Memang itu tradisi mereka, itu urusan mereka, betul. Kita tidak mengganggu dalam hal kita kemudian memberikan statement negatif tertentu secara publik. Tapi kemudian yang kontras dari itu, kita lihat bagaimana ngaben atau membakar jenazah di daerah Bali atau yang semisalnya. Dan Islam itu datang dengan sikap menengah dan adil, subhanallah, alhamdulillah. Kalau misalnya dari kalangan Nasrani kita lihat bagaimana seremoni mereka terhadap mayit, dikemas di peti mayit. Atau Nasrani yang juga misalnya Cindo, bagaimana sebagian dari mereka itu menguburkan pula beberapa benda yang dicintai oleh mayit. Begitu juga dengan orang-orang Toraja yang merayakan, yang masih mengusung acara-acara seperti itu juga dipetikan, dan di peti itu ditaruh semua benda-benda yang dicintai oleh mayit semasa hidupnya. Dan dalam Islam itu paling minimalis dan paling ekonomis. Tidak ada satu benda pun yang ada di tubuhnya melekat, tidak ada. Bahkan ketika itu adalah cincin, sekalipun harganya 100.000, maka tidak boleh dibawa ke kubur, melainkan diwariskan ke ahli waris. Yang dibawa hanyalah balutan dari kain kafan, yang itu dari hartanya semata, dan itu tidak memberikan harga apapun untuk kedepannya atau untuk setelahnya, untuk sebelumnya itu dunia. Bahkan orang-orang menjauhi kafan.
Maka inilah Islam yang menengah, yang tidak pro kepada kehidupan dunia, melainkan dia semua ditujukan untuk kemaslahatan kehidupan yang hakikatnya selamanya, yaitu akhirat. Di sini kita bersyukur jemaah sekalian ikhwah, sampai masalah-masalah yang sangat detail atau yang mungkin dilalaikan oleh agama-agama lain. Sampai seorang dari Yahudi mengatakan kepada Salman Al-Farisi, aku dengar bahwasanya nabimu itu berbicara tentang segala hal sampai masalah al-khiraah, yaitu sampai masalah BAB, BAK, cebok. Maka dengan bangganya Salman Al-Farisi dan juga semua dari kita dengan baik mengatakan, iya, di agama kita hal seperti ini dibincangkan dan diatur secara detail. Itu kebanggaan. Kebanggaan ya Mas. Assalamualaikum. Kebanggaan. Maka ilmu yang diantara ilmu yang mufakhar, yaitu ilmu yang dibanggakan, ilmu fiqih. Karena sangat detail pembahasan dalamnya. Sampai masalah air kencing pun ada kaitannya dengan alam barzakh dan azab kubur. Dan juga ada kaitannya di neraka juga. Maka hal-hal seperti ini tidak ada di agama lain. Dan Islam agama yang paling lengkap dari segi peraturan. Adapun orang-orang yang tidak betah dengan Islam, imam mereka karena mendapatkan sampel buruk dari sebagian orang Islam yang salah dalam mengamalkan Islam, atau karena memang hawa nafsu yang ingin bebas tanpa adanya aturan yang ketat dalam Islam. Padahal di agama Yahudi masalah kebersihan dan masalah makanan itu jauh lebih ketat daripada dalam Islam. Ya. Maka segala puji bagi Allah atas keislaman ini, atas karunia-Nya berupa iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita, apalagi ya sejak kita masih bayi kita sudah berislam dan bertauhid. Dan sekarang kita berkumpul dengan kemajmu'an yang sama, dengan common sense, yaitu untuk menuntut ilmu, dan kita berusaha menyesuaikan diri dengan manhaj salaf. Dan ini sesuatu yang merupakan nikmat yang besar, yang tidak semua dari insan Allah Ta'ala berikan karunia ini. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kebaikannya, fadilah, keutamaan, dan ihsan darinya. Kita masuk ke pembahasan al-qaul bila ilm, berkata tanpa ilmu. Sekarang di perkataan Al-Imam Al-Zahabi, wa subhanallah, kepencet lagi. Tahu nggak Putra halaman berapa? Belum buka. Talibul ilmu lisyah, talibul ilmu qiyamul lail. 200 berapa Putra? 209. Oke, syukran. Baik, syukran. 210. Berkata penulis hafizahullah, walamma takallama al-Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala an umri Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala man as-sahih. Jadi ketika Imam Al-Zahabi berbicara tentang umur Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, Al-Zahabi berkata, wa ma arahu balaghal mi'ah. Aku tidak berpendapat bahwa umurnya Salman sampai 100 tahun. Faman kana indahu ilmun falyufidna. Barang siapa yang memiliki ilmu tentang hal ini, maka hendaklah dia memberikan faedah kepada kami. Nah, di sini syahidnya adalah perkataan Al-Imam Al-Zahabi, seorang muarrikh, ahli sejarah yang masyhur, populer, dan juga ahli riwayah, ahli hadis, ahli tarajum, ahli biografi. Beliau mengatakan, menurutku tidak sampai Salman Al-Farisi berumur 100 tahun. Tapi di sini adabnya adalah beliau mengatakan, faman kana indahu ilmun falyufidna. Barang siapa yang memiliki ilmu tentang hal ini, maka hendaknya ia beritahu kami. Ini adalah pengakuan secara halus bahwa saya memang diri nggak tahu secara pasti. Maka tolong jika ada yang punya ilmunya, kasih tahu. Kemudian waqad naqala tula umrihi Abul Faraji
Ibnu Al-Jauzi wa ghairuh. Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi yang kita kenal, Ibnu Al-Jauzi dan lainnya itu telah menukilkan mengenai panjangnya usia Salman Al-Farisi. Wa ma 'alimtu fi dzalika syai'an yarkanu ilaihi. Nah, sedangkan aku tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu, yaitu tidak bisa aku pastikan akan kebenarannya. Wa qad dzakartu fi tarikhi al-kabir annahu 'asha 250 sanah. Wa ana as-sa'ata la artadi dzalika wa la usahhihuhu. Nah, ini lihat. Aku telah menyebutkan di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab Tarikh Islami. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya Salman Al-Farisi hidup sampai berusia 250 tahun. Tetapi saat ini, kata Imam Adz-Dzahabi, sekarang al-yaum as-sa'ah, yaitu saat ini, aku sendiri tidak yakin terhadap hal itu, dan aku juga tidak mengatakan bahwa hal itu benar. Artinya gini, di antara faedahnya sini, faedahnya dulu, sebelum Anda jelaskan lebih lanjut. Membuat atau merujuk dari perkataan pribadi atau pendapat pribadi itu kadang sesuatu yang berat. Apalagi bagi orang berilmu dan memiliki kehormatan di pandangan orang. Untuk rujuk dari perkataan lama itu kadang berat. Karena gengsi kadang-kadang, atau sudah terlanjur dan seterusnya. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi sudah menulis kitab tarikh, yang di dalamnya juga beliau sebutkan dulu bahwasanya di kitab itu beliau sebutkan Salman Al-Farisi berumur sampai usia 250 tahun. Seiring berjalannya usia Adz-Dzahabi rahimahullah makin dewasa dan makin mendapatkan info-info dan kabar serta riwayat, makin luas cakrawala ilmunya, maka beliau berpandangan bahwasanya jangankan 250, ya, sampai 100 tahun saja, menurut saya sekarang Salman Al-Farisi nggak sampai segitu usianya dulu ketika hidup di dunia ini. Paham nggak maksudnya? Maka kemudian Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi ini rahimahullah, beliau mengatakan dan mengakui bahwasanya apa yang beliau sebutkan dalam kitab lamanya itu salah. Nggak yakin beliau. Dan aku tidak mengatakan bahwa itu benar. Berarti beliau anggap invalid, incorrect, salah. Dan sampai sekarang beliau meragukan Salman Al-Farisi sampai 100 tahun. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang punya ilmu tentang usianya Salman Al-Farisi ketika wafat, tolong berikan kami info. Ya. Begitu. Padahal beliau seorang ahli sejarah dan beliau telah selesai menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir. Tapi beliau tetap suatu ketika rujuk dari salah satu pandangannya dan kemudian beliau siap untuk menerima info dari orang yang punya info valid tentangnya. Ya subhanallah. Maka seorang alim kadang terjadi padanya kesadaran akan kesalahan pendapatnya di masa lampau. Mungkin dahulunya mazhabnya adalah Hanafi, kemudian berpindah kepada mazhab lainnya, Syafi'i misalnya. Ya. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, beliau dikenal ulama yang mengawali rihlah ilmunya di mazhab fiqih Imam Maliki. Kemudian beliau juga dikenal, kemudian beliau mempelajari dan mendalami fiqih Syafi'i dan akhirnya dikenal sebagai seorang faqih di mazhab Syafi'i. Dan beliau seorang pakar hadis dan juga terutama pakar usul fiqih. Dan kemudian yang beliau syarah dari kitab Taqiyuddin, ini namanya Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id. Ya,
Beliau malah memberikan syarah terhadap kitab Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Al-Hambali, kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini kitab mu'tamad dari segi hadis hukum yang menjamak hadis-hadis hukum yang paling signifikan yang muttafaq alaih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikumpulkan jadi Umdatul Ahkam. Nah, yang namanya Umdatul Ahkam penulisnya dari mazhab Hanbali, Abdul Ghani Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan dan mensyarah kitab Umdatul Ahkam dengan nama Ihkamul Ahkam, yaitu kitab usuli di bidang usul fiqih untuk membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan yang beliau tulis itu nafasnya nafas usul fiqih. Dan beliau adalah seorang Syafi'iul madhab. Madhab Syafi'i dulunya Maliki. Ya. Ada beberapa ulama yang seperti itu. Ketika mengawali di madhab tertentu, ternyata kemudian mempelajari madhab lain, habis itu berpindah, itu nggak masalah. Dan kemudian membatilkan atau bukan membatilkan menyelisihi perkataan lamanya. Yang sebelumnya juga ada contoh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat beliau kalau sebelum beliau sampai di Mesir di akhir hayat beliau, pendapat lawasnya itu namanya qaul qadim. Pendapat barunya yaitu ketika beliau sudah di Mesir sampai akhir hayatnya, ada pendapat yang berseberangan dengan pendapat lamanya, maka disebut pendapat qaul jadid, dan itu yang menjadi mu'tamad dalam mazhab dan menjadi bahan takhrij dalam furu'ul madhab namanya. Takhrij yaitu susah anda jelasin sekarang. Ala kulli hal, Al-Imam Syafi'i dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Kenapa mesti ada qaul jadid? Itu namanya pendewasaan. Ya. Apakah qaul jadid Imam Syafi'i mesti benar? Ya belum tentu juga, namanya manusia. Tapi yang kita ambil faedahnya di sini adalah yang namanya manusia, talibul ilm, itu sangat possible untuk mengubah pernyataannya. Ketika Allah Ta'ala bukakan pintu kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan lamanya, wajib baginya untuk meralat. Nggak boleh dia berkutat dalam apa yang Allah gambarkan pada kebatilan. Nggak boleh berkutat di situ. Harus merujuk. Tidak boleh ta'assub, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Atau kita ikut dengan kalimat mereka, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ya. Maka rujuk dari perkataan lama yang sekiranya itu batil, maka rujuk darinya adalah kewajiban. Jika perkataan tersebut sudah tersebar di kalangan umat, maka wajib baginya untuk mengislah dengan cara menyatakan rujuk atau menyatakan bahwa perkataan sekarang saya tidak sesuai dengan yang lampau, agar tidak terfitnah kaum muslimin, atau agar kaum muslimin tidak menisbatkan perkataan lamanya kepada dirinya lagi. Ya, walaupun dalam beberapa pendapat Imam Syafi'i yang al-qaul qadimnya itu kadang-kadang lebih afdol, lebih benar dibandingkan qaul jadidnya, tapi itu ijtihad. Dan itu membedakan ikhwan dengan istilah atau dengan kaidah usuliyah namanya al-ijtihadu la yunaqadu bil ijtihad. Al-ijtihadu la yunaqadu bil ijtihad. Ini kaidah, betul. Kaidah yang benar, kaidah usuliyah dan kaidah manhajiyah dalam ilmu. Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Pandangan ijtihad tidak dibatalkan oleh pandangan ijtihad. Bagaimana memahaminya? Ini ada beberapa ikhwah harokiyun, aswajiyun dan semisalnya itu. Ketika kita katakan misal isbal haram, maka mereka katakan ya akhi, ijtihad la yunaqadu bil ijtihad. Antum mengatakan isbal haram itu ijtihad ulama.
Adapun jumhur ulama mengatakan isbal itu tidak haram, makruh, ini ijtihad. Maka yang ini enggak boleh membatalkan yang lain ini. Paham enggak maksudnya? Dan kita harus insaf, kita harus toleransi. Disinilah letak perbedaan, toleransi sesuai dengan ilmu dengan toleransi sesuai dengan nafsu. Antum bisa lihat, toleransi sesuai dengan nafsu, tanda-tandanya itu sangat pekat. Yaitu apa? Ketika ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, toleransi adalah yang mengharamkan disuruh diam. Yang menghalalkan bebas berbicara. Itu yang toleransi hawa nafsu. Rata-rata gitu. Istilah atau kaidah al-ijtihad la yunaqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Ini disalahpahami oleh sebagian dari ahlul ahwa, para ahlul bid'ah. Orang-orang yang mereka mencari rukhsah atau disebut juga tatabbu' ar-rukhas. Mencari keringanan selalu dalam beragama dengan alasan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah dengan dalil. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka pasti itu mempersulit dan sesuai hawa nafsu. Tapi kemudian mereka bilang ijtihad nggak boleh dilawan dengan ijtihad. Artinya antum punya pendapat ulama, anda punya pendapat ulama, maka ini khilafiyah, udah nggak boleh pengingkaran. Ya akhi, kalau misalnya memang itu maksudnya adalah ijtihad di sini, yang mana tidak ada nas khusus tentangnya dan masing-masing berijtihad, maka taib. Kalau itu ikhtilaf yang sa'ir, ikhtilaf yang boleh dalam fikih, yang masuk gitu ilmunya dan kaidahnya, maka oke. Kita hanya menyatakan ini haram, ini halal. Itu menyatakan ini makruh atau itu sunnah gitu. Namun bukan berarti ketika itu adalah kebatilan dan tidak sesuai dengan dalil, bahkan bertentangan dengannya, kemudian kita diam. Beda Pak, ikhwan. Ijtihad la yunaqad bil ijtihad itu konteksnya apa? Begini contohnya. Mungkin Anda udah pernah ngasih tahu ke antum, mungkin di sini atau mungkin di kajian lain. Misal di pemerintahan presiden sekarang, misal ya, diadakan hukuman penjara bagi yang melakukan tindakan black market law. Black market law itu SID itu. Tahu SID nggak? Superman is dead. Black market. Kalau nggak pakai love. Black market itu apa? Dia memasukkan barang-barang impor ke tanah air tanpa melalui jalur pajak, bea cukai dan semisalnya, pajak ya, untuk jualan dan seterusnya. Black market. Oke. Kalau pada asal itu halal itu barang, nggak masalah barang. Dijual juga jual belinya sah sebenarnya. Bagi yang ketahuan di penjara. Oke. Waalaikumsalam. Pengadilan sekarang atau undang-undang negara mengatakan ini di penjara, orang melakukan ini di penjara. Oke, ketangkeplah satu orang. Dipenjaralah dia 5 tahun karena produk yang dia jual itu masif. Dan dia tidak punya kekuatan hukum, akhirnya terjeblos ke penjara 5 tahun. Baik. Terjadi pergantian presiden 2024. Kemudian peraturan baru di kepresidenan baru. Undang-undang pajak bea cukai dihapus. Maka tidak ada penjara bagi yang ketahuan melanggar dalam hal ini. Baik. Di sini terwujudlah konsekuensi dari istilah dari kaidah al-ijtihad la yunaqadu bil ijtihad. Paham enggak di sini? Maksudnya adalah yang sudah dipenjara itu 5 tahun nih. 1 Februari dipenjara dia. Divonis 5 tahun, subhanallah. Blok masuk penjara. Kapan dia lulus? Kapan lulus?
Kapan dia bebas? Lepas. 2029, subhanallah. 1 Februari 2029. 14 election day. Kapan pengangkatan presiden kapan kira-kira? Oh, masih lama. Taib. Oktober kemudian terjadi perubahan kan? Terus terjadi rapat di sana sini dan banyak yang dibongkar dari materi-materi undang-undang. Di antaranya undang-undang bea cukai. Taib, akhirnya tidak ada hukuman bagi yang pelanggaran ini. Bahkan bea cukai disterilkan. Subhanallah. Mau nggak antum kayak gitu ya, kawan? Nggak mau juga ya? Hah? Misalnya, yang dipenjara 5 tahun bebas nggak? Enggak. Kenapa? Karena ijtihad baru itu tidak bisa membatalkan ijtihad lama. Ini maksudnya. Undang-undang baru itu tidak membatalkan konsekuensi dari undang-undang lama yang sudah berlaku ketika di zaman lamanya. Paham di sini? Itu di antara cabang contohnya. Ya. Tapi dalam masalah al-haq dan kebenaran, ya, kalau Allah tampakkan kepada kita sekarang kebenarannya ini B, bukan A. Dulu kita bilang A, tapi sekarang buktinya jelas B yang benar. Maka nggak boleh kita bersikukuh dengan A. Beda. Itu beda penerapannya. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. Abu Ishaq al-Sejarah. Abu Ishaq berkata, "Balaghani anna rajulan ja'a ila Amr." Telah sampai kepadaku bahwa seseorang datang kepada Amr, lalu ia berkata, "Alayya raqabatu min waladi Ismail." Leherku menjadi tebusan dari anak keturunan Ismail. Faqala, maka berkatalah dia, yaitu Amr, "Ma a'lamuha illa al-Hasan wal Husain." Aku tidak mengetahuinya kecuali Al-Hasan dan Al-Husain. Qultu, aku berkata, yaitu Al-Zahabi, "Ma fahimtuhu." Saya enggak ngerti maksudnya apa nih. Antum ngerti enggak? Sama Al-Zahabi. Coba tiba-tiba gini nih. Abu Ishaq cerita nih. Ada kabar sampai kepada ada seorang datang kepada Amr. Lalu orang itu berkata, "Leherku menjadi tebusan dari anak keturunan Ismail." Maka Amr menjawab dengan apa? "Aku enggak mengetahuinya kecuali Al-Hasan dan Al-Husain." Az-Zahabi yang mendapatkan riwayat cerita ini bilang, "Saya enggak paham nih maksudnya apaan sih?" Paham enggak di sini? Enggak paham juga? Sama lah. Anda juga enggak paham. Kita paham ketidakpahaman Az-Zahabi karena kita sama-sama tidak paham seperti juga Az-Zahabi. Ya enggak? Coba ada orang datang bilang, "Leherku menjadi tebusan dari anak keturunan Ismail." Kemudian orang yang diomongin gitu bilang, "Setahu saya itu cuma Al-Hasan dan Al-Husain." Coba antum dengan conversation seperti ini, antum ini ngomongin apa ya? Tahu nggak? Iya. Apakah ada kabar terputus atau nggak tahu? Anda juga nggak tahu. Ya Az-Zahabi yang ulama aja nggak ngerti ini apa konteksnya, apalagi kita. Nah, gitu. Apa maksud dari disitirnya riwayat ini di kitab ini, di bab ini? Az-Zahabi terang-terangan di kitabnya mengatakan, "Ana la afham." Saya nggak paham. Dan itu bukan aib kita yang nggak paham. Ya, itu pelajarannya. Gitu, ya. Ibnu Uyainah berkata, dahulu Abu Al-Husain, kana Abu Al-Husain idza su'ila an mas'alatin qala laisa li biha ilm wallahu a'lam. Dulu Abu Al-Husain jika ditanyakan kepadanya tentang suatu masalah, beliau berkata, "Aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya dan Allah lah yang lebih tahu." Ya, ini ketika memang tidak paham, tidak tahu. Cuman kalau antum tahu dan itu bermaslahat untuk dijawab, apalagi orang itu memerlukan jawaban, maka nggak boleh antum mengatakan tidak tahu, bohong berarti antum. Maka dalam usul fiqh ada kaidah.
ta'khirul bayan an waqtil hajati haram. Ya. Ya. Atau gini. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haram. Itu yang pertama. Kedua, ta'khirul bayan li waqtil hajati mubah. Ana ulang. Ana terjemah juga. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haram. Mengakhirkan penjelasan di saat sedang butuh penjelasan fi waqtil hajah itu enggak boleh. Faham enggak ya? Menunda penjelasan di waktu orang lagi butuh enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Misalnya ada orang nanya ke antum, nelpon dari kuburan. Kenapa akhi? Ana mau ngubur ibu ana misalnya. Ini afwan Ustaz, ana dengar-dengar misalnya nanya ke antum. Akhi ana dengar waktu itu ana dengar benar enggak nih ya kalau misalnya orang yang tadi malam jima dengan istrinya itu dilarang masuk ke liang untuk menerima jenazah untuk dikuburkan. Tapi tadi malam Anda baru melakukan itu sama istri Anda. Enggak, ada pengen mastiin sama antum. Sebenarnya ada enggak sih hadisnya itu, larangan itu? Antum tahu hadisnya. Terus antum bilang, ada deh antum. Subhanallah, orang ini udah hampir masuk liang lahat loh. Antum masih bercandain? Adalah, nanti anak kasih tahu nanti pas sudah selesai antum ngubur. Ya salam. Ya. Anda butuh sekarang gitu. Akhi, kan enggak semua harus diketahui segera. Iya subhanallah. Sampai dia bilang ke antum, Anda berharap antum aja nih yang Anda masukin ke liang kubur daripada ibu Anda katanya. Ya. Ini namanya ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Mengakhirkan penjelasan padahal lagi butuh-butuhnya. Ini enggak boleh. Selama antum tahu jawabannya enggak boleh antum tutupin. Karena orang ini lagi butuh. Gitu. Kecuali kok emang antum enggak punya ilmunya, atau antum memang belum sempat jawab, itu dimaklumi lah. Kayak misalnya ada orang WhatsApp, ya, panjang gitu tentang faraid, tentang warisan, kasus segini gitu. Antum bisa aja tahu jawabannya dengan mempelajarinya, tapi anu nggak ada waktu, antum lagi di jalan, akhirnya jawab salam doang, nggak bisa jawab sekarang. Nah ini memang maklum udzur. Tapi yang kedua ada ta'khirul bayan liwaqtil hajah. Mengakhirkan penjelasan untuk waktu yang dibutuhkan. Beda enggak kira-kira? Bisa dimengerti bedanya? Mengakhirkan penjelasan demi waktu yang dibutuhkan. Demi waktu dibutuhkan penjelasan. Yang sebenarnya mubah boleh. Dan itu dilakukan oleh banyak dari ulama ketika mereka mengajar kitab misalnya. Ulama kadang ada jemaah Syekh, ana as'aluk ya Syekh. Ya fadilatak, kaifa begini apa hukumnya gini. Na'am, taib. Sayati insyaallah al-jawab fi ad-dars al-qadim. Nanti akan ada jawabannya di pertemuan mendatang karena apa yang antum tanya itu yang akan dibahas di pertemuan mendatang. Dan orang itu enggak sedang dalam darurat atau kebutuhan untuk tahu segera, enggak. Yang seperti ini boleh. Namun kalau misalnya memang dia sangat butuh ketika itu, dia boleh mengajukan banding. Syekh, aju banding Syekh. Kayak di pengadilan aja. Ada apa? Anda butuh sekarang Syekh. Karena gini gitu. Ya, jelaskan. Itu. Ya. Begitu ya. Itu namanya dari dua kaidah tadi, ta'khirul bayan fi waqtil hajah enggak boleh. Ta'khirul bayan li waqtil hajah ya boleh-boleh aja. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di kitab Ibnu Katsir. Awrada Ibnu Katsir atharan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi tafsir qouli ta'ala. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah athar riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang tafsir firman Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan juga di antara mahram itu adalah anak-anak perempuan
dari istri kalian. Maksudnya anak tiri, anak sambung bahasa kita, anak tiri, anak sambung. Dan dia perempuan. Fi hujurikum, dalam pemeliharaanmu. Nah, di sini yang lafal kalau anak tiri jelas, wadih. Tapi fi hujurikum di sini yang apa tafsirnya? Pemeliharaanmu apa maksudnya? Setelah itu Ibnu Katsir berkata, wa hakka li syekhuna al-Hafidz Abu Abdullah Adz-Dzahabi, berkata kepada kami syekh kami yaitu Adz-Dzahabi rahimahullah, annahu urida hadza ala syekh atau annahu arada hadza ala syekh al-Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyah fastashkalahu wa tawaqqafa fi dzalik wallahu a'lam. Ibnu Katsir dalam tafsir terhadap ayat ini mengatakan, guru kami yaitu Adz-Dzahabi menceritakan bahwasanya beliau yaitu Adz-Dzahabi pernah menanyakan tentang tafsir kalimat ayat ini kepada Ibnu Taimiyah. Terus Ibnu Taimiyah kesulitan menjawabnya, istashkala yaitu sulit menjawabnya dan tawakuf mengambil sikap diam tidak menafsirkannya karena enggak tahu jawabannya apa. Lihat Ibnu Taimiyah sekelas Ibnu Taimiyah gitu. Menafsirkan masalah ya fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dari istri-istri yang telah kalian dukhulkan dia. Jadi kan namanya Rabibah itu anak tiri perempuan. Antum nikah sama janda dan dia punya putri dan sudah besar, baligh, ya. Itu mahram atau bukan? Nah itu. Dilihat. Allah min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kalau sudah dukhul maka itu mahram. Kalau belum dukhul maka belum jadi mahram. Gitu, ikhwan. Ya? Gimana? Paham enggak? Dukhul di sini para ulama antar mazhab beda-beda. Kalau dalam mazhab Hanbali, dukhul itu adalah antum dan istri baru antum ini, yaitu janda ini, mantan janda ini kan udah jadi istri. Itu masuk ke suatu tempat atau ruangan yang di dalamnya tidak ada manusia yang berpotensi menghalangi terjadinya yang terjadi. Ngerti nggak ya? Mujarrad cukup seperti itu sudah disebut dukhul dalam fikih mazhab Hanbali dan juga ulama lain. Dukhul kan nanti masuk. Apakah masuknya ini harus masuknya zakar ke untha, ke vagina, atau masuknya di sini hanyalah masuk secara simbolis saja? Nggak perlu kita detail tahu bagaimana. Artinya kalau misalnya antum nikah dengan janda, dia punya putri usia 18 tahun, masih hijau, sementara ibunya hijau lumut. Ya. Nah kemudian nikah antum sama ibunya, ya. Nah kemudian belum dukhul, belum masuk ke kamar, belum masuk ke ruang apa gitu, udah selesai akad nih jadi istri sah. Atau melihat, anakmu cantik sekali. Ya iyalah, ibunya cantik kata istri antum yang baru. Ya sudahlah, saya ceraikan kamu. Nih ceraikan baru nikah tadi belum sejam. Saya cerai saya mau sama dia aja. Enggak, Ndok, gitu kata dia. Tonton. Oke enggak? Siap Om kata dia. Subhanallah. Ya kan wajah antum wajah Om, Mbak. Masa anak bilang Dek, ya enggak mungkin. Taib. Terjadi enggak cerai? Cerai terjadi, sah cerainya. Nah sama si putrinya ini ternyata dia juga mau. Ya udah kita nikah. Ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Nggak, ini surah aja, gambaran aja. Nikah akad hari itu juga, sah nggak akadnya? Sah akadnya, karena memang bukan mahram. Tapi kan dia anak kandungnya istri baru ini. Hatta anak kandungnya karena dia antum belum ngapa-ngapain istri itu ya belum jadi mahram. Nggak boleh berduaan. Belum jadi mahram. Gitu. Atau misalnya nikah ya secara online.
Dan itu sebagian ulama mengatakan sah selama benar-benar terpenuhi syarat sahnya. Azan udah belum? Gimana? Oh ya, saya. 1 menit lagi Pak, 1 menit lagi Pak. 1 menit Pak, 1 menit Pak. Nah kemudian belum bertemu dengan istri secara langsung itu belum bertemu. Iya Pak. Tapi kemudian antum ketemu dengan putrinya. Habis itu antum jalan bareng dengan putrinya. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena belum terjadi dukhul pada ibunya. Ya. Oke, kita azan dulu. Baik, jadi tadi rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Itu tadi maksudnya. Dan ternyata tawakuf seulama sebesar Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi kemudian dikatakan di sini wa qala Al-Qasim bin Muhammad. Berkata Al-Qasim bin Muhammad, dahulu di sini ini sebenarnya ada perbedaan ini ya. Wa kuntu ujalisu al-Bahr Ibn Abbas. Saya pernah bermajlis dengan Al-Bahr, yaitu sang lautan ilmu, yaitu Ibnu Abbas. Wa qad jalastu ma'a Abi Hurairah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum aktsart. Sungguh aku telah duduk bersama Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan itu sering aku lakukan. Fakana hunak yani Ibnu Umar wara'un wa ilmun jam. Maka Ibnu Umar adalah seorang yang wara' dan sangat berilmu. Wa waqufun amma la ilma lahu bih. Dan beliau suka waquf, suka sekali diam tentang sesuatu yang beliau tidak ilmui sendiri, yang beliau tidak ketahui, beliau diam, waquf. Wah. Ini di kitab ini ada perbedaan dengan cetakan versi Arabiknya. Al-Qur'an kita baca terjemahnya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkata, bab at-taghlidh fi ifhar yaum min Ramadan muta'ammidin iftar, maksudnya bukan iftar yaum min Ramadan muta'ammidin min ghairi rukhsah. Bab taghlidh, ancaman keras untuk orang yang buka puasa di siang Ramadan sengaja tanpa rukhsah, tanpa keringanan, tanpa ada uzur. Jika benar riwayat tentang hal ini, karena aku tidak mengetahui tentang Ibnu Al-Mutawwis, tidak pula ayahnya, selain bahwa Habib bin Abi Thabit telah menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan Abu Al-Mutawwis. Al-Qur'an itu adalah ucapan-ucapan ulama ahli hadis tentang sanad. Di antaranya juga pengakuan Az-Zahabi akan ketidaktahuannya di kitab Syiar A'lam Nubala. Juga Ibnu Hazm dalam kitab Hajjah Al-Wada' dengan mengatakan, dia telah berkata, ketika kami telah mempelajari dan mencermatinya dengan pertolongan Allah dan taufiknya dari kami kepada kami, bukan karena usaha dan kekuatan kami memandang semuanya bersepakat, saling mendukung dan saling menyambung dengan bentuk yang jelas, jalan yang terang, tidak ada masalah pada salah satu darinya, kecuali satu pasal yang belum jelas bagi kami hakikatnya, yaitu ada 2 nukilan. Maka kami memperingatkan, memberikan tanbih atasnya. Yakni di manakah Rasulullah SAW salat zuhur pada hari nahar? Apakah di Mina atau di Mekah? Semoga saja ada selain kita yang dapat memberi penjelasan tentang hal itu. Barang siapa yang memiliki penjelasan tentang apa yang menjadi masalah bagi kami tersebut pada hari-hari ke depan, maka hendaknya ia menambahkannya kepada apa yang telah kami kumpulkan ini, agar ia mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Yaitu di antara ketawaduan. Enggak tahu, ya dibicarakan, ditulis, saya tidak tahu tentang ini, tolong siapa yang tahu nanti tolong berikan info kepada saya biar saya tambahin. Di antaranya juga apa yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika ia berbicara tentang hukum salat di masjid-masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Apakah salat yang dilaksanakan tersebut batal ataukah hanya makruh saja? Ia berkata, sesungguhnya pendapat yang menyatakan salatnya batal itu memiliki konsekuensi. Barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang hal itu, maka silakan menyatakan penjelasannya disertai dalil dan kami berterima kasih padanya. Ini beliau tidak langsung beliau tidak berani langsung mengatakan bahwasanya salatnya itu tidak sah. Salatnya batal kalau salat di masjid-masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Ya, beliau
Saya belum berani gitu bilang ini batal, karena dengan batalnya sholat berarti kan ada konsekuensi, yaitu belum terpenuhinya kewajiban sholat itu. Maka dia masih harus wajib untuk sholat. Itu di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Antum bedakan. Masjid yang di dalamnya ada kuburan itu berarti memang di dalam aula atau masjid. Ya. Adapun kalau misalnya di luar dan itu tidak nyambung dengan ubin atau lantai masjid, maka itu bukan di dalam masjid, Ikhwan. Begitu. Ya cuman tentu anak pribadi anak nggak mau sholat di masjid yang depannya kuburan, anak nggak mau. Iya. Atau samping kuburan nggak mau, kecuali darurat. Ya. Tapi kalau di dalamnya kuburan, di dalam ruangan masjid kuburan, gitu loh. Itu beda dengan masjid yang di lingkungannya ada kuburan atau di halamannya ada kuburan. Itu nggak apa-apa sholat di situ. Maksudnya tetap sah sholat di situ. Yang dimasalahkan di sini masjid yang di dalamnya ada kuburan. Gitu ya. Taib Abu As-Sa'adat Ibnul Athir. Beliau ahli hadis, ahli sejarah juga. Aku meminta kepada orang yang menemukan kesalahan dan kekeliruan pada kitabku ini agar berkenan memperbaikinya, memperingatkan atasnya, menjelaskan dan mengisyaratkan pada kesalahannya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala yang sempurna. Ibnu Athir. Kemudian Ibnu Khalikan ya, berkata ketika menyebutkan biografi Ruknuddin At-Tawusi, aku tidak tahu nisbat At-Tawusi ini kemana, kepada apa. At-Tawusi kepada apa. Tawus itu siapa Tawus yang dimaksud. Ibnu Khalikan juga berkata ketika menyebutkan biografi Abul Ma'ali yang dikenal dengan Syaidalah. Beliau mengatakan Syaidalah dengan huruf shin yang berharokat fathah, Syaidalah. Huruf ya yang berharokat sukun, Syaidalah. Huruf dha dan huruf lam yang setelahnya huruf ha yang berharokat sukun, Syaidalah. Ini itu merupakan panggilan atas Abul Ma'ali. Dan aku tidak mengetahui maknanya meskipun aku telah mencoba menguaknya, aku nggak tahu makna Syaidalah itu apa. Ya begitu. Baik, untuk masalah penuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu kita selesai insyaallah pada waktunya. Nanti pekan depan kita akan membahas talibul ilm dan rumor, penuntut ilmu dan desas-desus, atau bahasanya talibul ilm wal isya'ah, penuntut ilmu dan hal-hal yang isya'ah, hal-hal yang secara masif ya menjadi perbincangan orang luas. Ini penting banget. Bahasan ini penting banget nanti insyaallah pekan depan, karena ini yang menjadi fitnah bagi banyak penuntut ilmu di hari-hari ini. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.